Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 semester 2 dengan tema pembelajaran yaitu senangnya berakhlak terpuji, berbaik sangka, simpati dan toleransi bagian pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah. Yang kedua, memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, memiliki perilaku hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan berikutnya, dapat mencontoh sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang terakhir, dapat mencontohkan perilaku hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Namun anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut saja, yaitu mengaji berakhlakul karimah. Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong, saling bekerja sama untuk tujuan kebaikan, dan saling menasihati agar selalu berada di jalan kebenaran. Sebaliknya, kita tidak boleh saling membicarakan keburukan dan tidak boleh saling menghina atau merendahkan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita berbuat baik dan menerapkan segala akhlak yang mulia. Berbuat baik dapat kita lakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam pergaulan di masyarakat. Berbaik sangka dalam Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Berbaik sangka disebut juga berpikir positif. Jadi husnuzon adalah berprasangka baik dan tidak merendahkan orang lain. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon atau berburuk sangka. Kita tidak boleh bersikap su'uzon kepada orang lain. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan sama-sama ini surat Al-Hujurat ayat 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'daz-zanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. innallaha tawwabur rahim. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Berbaik sangka dibagi menjadi 3, yaitu berbaik sangka terhadap Allah SWT, berbaik sangka yang kedua berbaik sangka kepada sesama manusia, dan yang ketiga berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka terhadap Allah SWT artinya apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang dihadapkan kita dengan ciptaan-ciptaan Allah, semua itu adalah baik untuk manusia. Dan yang kedua, berbaik sangka kepada sesama manusia. Kita sebagai manusia jangan memandang rendah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semua itu sama di hadapan Allah, kecuali rasa ketakwaannya, rasa ibadahnya. Itulah yang membedakan kita di hadapan Allah. Jadi secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, semua adalah orang itu intinya adalah baik. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada diri sendiri, maksudnya kita atas diciptakan Allah dalam diri kita ini, Allah pasti memberikan suatu kemampuan untuk kita mencapai suatu cita-cita. Dan inilah suatu sikap optimis yang harus kita pupuk, bahwa diri kita pasti bisa. Manfaat berbaik sangka atau husnudzon yang pertama, hidup menjadi tenang dan penuh optimis. Hidup kita itu istilahnya yakin akan pemberian Allah, dan kita tidak terlalu bingung atau istilahnya itu repot-repot mengurusi orang lain. Ya. Yang kedua, meyakini bahwa ada hikmah di balik segala cobaan. Jelas Allah memberikan cobaan, misalkan gunung meletus. Hasil dari gunung meletus, anak-anak lihat banyak tanah-tanah yang menjadi subur. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Dengan bersikap husnudzon, kita merasa atau diri kita itu paling tidak sama dengan yang lain, dan menjadikan sebuah percaya diri yang luar biasa. Yang keempat, mendorong kreativitas. Dengan kita bersikap husnudzon, kita menjadi orang-orang yang penuh kreativitas dalam berpikir, bergerak, maupun dalam bermasyarakat. Yang kelima, dengan berhusnudzon tidak mudah ada rasa putus asa. Pasti segala sesuatu itu pasti dapat kita raih, asalkan diiringi dengan doa dan berserah diri kepada Allah SWT, yaitu dengan bertawakal. Selanjutnya, sikap simpati. Simpati artinya adalah rasa kasih, setuju, dan suka. Orang yang memiliki rasa simpati akan merasakan perasaan yang dirasakan orang lain. Perilaku simpati adalah perilaku peduli terhadap sesama yang didasari perasaan ikut serta dalam merasakan perasaan yang dirasakan orang lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami. Perilaku ini mencakup rasa sedih, menderita, senang, dan bahagia. Lawan dari simpati adalah egois atau mementingkan diri. Anak-anak, rasa simpati memang perlu kita terapkan, apalagi akhir-akhir ini. Banyak mungkin kita bisa melihat di awal-awal tahun ini
banjir, ada tanah longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya. Banyak orang-orang di sekeliling kita mungkin saat ini tidur yang habis banjir, katakan kedinginan dan kurang bahan makanan. Mungkinlah saat ini perlu rasa simpati kita, perlu kita pupuk dengan cara kita memberikan donasi kepada mereka. Contoh sikap simpati yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya mendengarkan curahan hati, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Mungkin anak-anak pernah, saya pelajaran matematika kok saya sulit sekali ya menerimanya. Ini mungkin teman-teman kalian ada yang bercerita saat kalian istirahat di sekolah, itu ada yang teman-teman kita coba dengarkanlah curahan hati mereka. Mungkin dengan cara mendengarkan mereka bisa membantu rasa optimis mereka yang mungkin dalam kesulitan belajar. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Misalkan menghibur teman yang sedang bersedih. Kita misalkan melihat teman kita yang saat ini mungkin kesusahan atau gembira, kita welcome, kita terbuka. Oh iya, teman kita ada yang susah. Begitu juga misalkan teman kita ada yang bahagia, saya mendapatkan nilai 100. Kita berusaha mendengarkan. Insya Allah ini merupakan suatu bentuk rasa simpati lah ya. Tidak kamu dapat nilai 100 malah dicemooh, kamu kadang contek. Tidak, tapi alhamdulillah kamu dapat 100 gitu. Yang ketiga, tidak menyuruh orang lain mengerjakan yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Misalkan ada kamu tidak kuat untuk ikut kerja bakti, kamu menyuruh teman kalian kerja bakti di sekolahan, kamu kok nggak ikut kerja bakti, kamu harus ikut sana. Terus teman kalian balik bertanya, kamu enggak, saya malas kok. Ini juga tidak pas. Misalkan kita ingin menyuruh, ya kita dulu yang lakukan. Ayo mari kita kerja bakti. Harusnya gitu ya. Yang keempat, memberi selamat kepada orang lain yang meraih keberhasilan. Oh iya, selamat ya, kamu menjadi juara kelas tahun ini. Mudah-mudahan kamu ilmumu mendapatkan barokah dan manfaat ya, selamat ya. Itu juga merupakan salah satu sikap simpati kita kepada teman atau orang lain yang meraih keberhasilan. Yang C yaitu toleransi ya. Istilah toleransi disebut juga samhah atau tasamuh. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku menghargai pendirian, kepercayaan atau kebiasaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya senantiasa menerapkan toleransi dalam keseharian. Ya, kita tahu anak-anak, di negara kita itu kita terdiri dari beberapa suku, bahasa, dan lain sebagainya. Inilah perlu sikap toleransi dalam hal kemasyarakatan, dalam hal keseharian. Namun jangan salah artikan toleransi dalam hal kepercayaan. Ini juga tidak diperbolehkan. Misalkan mencampur adukan sebuah keyakinan, jangan. Karena di dalam
tadi sudah dijelaskan, yaitu di surat Al-Kafirun. Nah, ini mari kita sama-sama mendengarkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Hikmah dari sikap toleransi. Hikmah dari sikap toleransi yaitu terciptanya suasana harmonis, hidup rukun yang dapat dengan bersikap toleransi. Yang maaf, hidup rukun yang didapat dengan bersikap toleransi. Yang kedua, memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat, apalagi bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, banyak jenis macam corak kemasyarakatan di negara kita. Ini dalam hal kemasyarakatan, dengan sikap toleransi akan terciptanya suatu ikatan persaudaraan antara bangsa. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Kita harus menghormati agama lain dan jangan saling mencemooh. Yang keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Misalkan kita beli di pasar, beli suatu barang di pasar, kita ya pasti di pasar itu banyak etnis atau suku-suku orang yang di luar bangsa atau suku kita, bahasa kita, bahkan agama kita. Nah, kita jangan antipati. Oh, dia agamanya ini, dia orang ini, saya tidak mau beli sana. Ya jangan. Kita tetap dalam hal kemasyarakatan boleh, asal dengan syarat sesuai dengan kaidah agama Islam kita. Yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Dengan sikap toleransi inilah kita diharapkan tidak ada permusuhan. Wah, kamu suku ini, saya suku ini, kita tidak bisa bersatu. Tidak, ini malah menjadi suatu ciri khas nilai. Dan untuk kita harus menghormati. Biar suku ini, adat istiadatnya ini, kita menghormati. Nah, inilah terciptanya suatu kerukunan. Nah, biar dengan menghormati, setelah itu tidak ada permusuhan antar sesama. Demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang akhlakul karimah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.